Bismillahirrahmanirrahim. At-tawabi. Tawabi itu jamak dari tabi'. Tabi' itu yang mengikuti. Kita bisa Afwan Ustaz, halaman Mhm. berapa Ustaz? Di sini itu halaman 890. Itu yang dekat-dekat situ bisa dicari, mungkin ada perbedaan sedikit halaman. Tabi'un yang mengikuti. Tabi'un yang mengikuti. Ya, boleh udah ketemu. Kalau sahabat generasi setelahnya tabi'un jamak mudzakkar salim tabi'un atau tabi'in. Generasi tabi'un, tabi'in, generasi yang mengikuti. Itu. Tapi karena ini tabi bukan orang di dalam masalah nahwu ini, maka jamaknya bukan tabi'un atau tabi'in, tapi tawabi. Jadi hal-hal yang mengikuti atau isim-isim yang mengikuti. Nah, nah yang namanya tabi itu ikut kepada matbu. Tabi yang mengikuti, matbu yang diikuti. Tabi matbu. Nah, seperti itu. Nah, tabi mengikut kepada matbu. Kenapa digunakan jamaknya tawabi? Karena tabi ini ada empat. Kita sudah belajar di Al-Munir 1. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Kita mulai dari naat. Ya. Naat dalam bahasa Indonesia adalah sifat. Artinya sama. Naat atau sifat sinonim. Naatun, sifatun sama sinonim. Nah, naat atau sifat ini naat mengikuti kepada man'ut. Sifat mengikuti kepada yang disifatinya. Nah, sifat mengikuti kepada yang disifati ya dari empat aspek. Pertama, i'rabnya harus sama, rofa, nasab, jar. Kedua, adadnya, mufrad, mutsanna, jamaknya harus sama. Ketiga, jenisnya, mudzakkar, muannas harus sama. Keempat, ma'rifat nakiroh harus sama. Ya, jadi empat aspek itu harus sama ya. Contoh misalnya, jalasa duduk. Siapa yang duduk? Talibun solihun. Seorang murid yang soleh. Nah, solihun dia naat kepada talib. I'rabnya sama, sama-sama rofa. Lalu nakiroh, sama-sama nakiroh. Lalu muzakkar, sama-sama. Lalu isim mufrad, sama. Jadi empat aspek itu, sama. Ra'aitu, saya melihat taliban salihan. Alkitabu li talibin salihin. Itu naat ya. Nah, kita sudah paham ya masalah naat di Al-Munir 1. Nah, sekarang ada hal yang ditambahkan di sini. Pertama, naat ini ada dua. Ada naat hakiki. Naat hakiki itu naat yang menjadi eh, naat untuk isim sebelumnya. Sifat untuk isim sebelumnya. Itu namanya naat hakiki. Ya. Sedangkan naat sababi, satu lagi naat sababi. Naat sababi adalah naat ah, atau sifat untuk isim yang rofa yang setelahnya, yang mana si isim yang setelahnya ini berkaitan dengan isim sebelum naat tersebut. Apa belit ya? Nih coba nih. Lebih detailnya begini. Ini namanya naat hakiki. Ja'a rojulun, datang seorang lelaki.
maridun yang sakit. Ini naat hakiki. Dia menjadi naat untuk rojul. Naat hakiki. Saya difahami? Itu yang kita pelajari selama ini adalah naat jenisnya naat hakiki. Nah, kalau naat sababi seperti ini modelnya. Ja'a datang eh, seorang lelaki yang sakit. Siapa? Bapaknya. Nah, maridun sakit. Siapa yang sakit? Abuhu bapaknya. Berarti yang sakit itu lelaki itu atau bapaknya? Bapaknya. 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 Nah, cuma si bapak ini berkaitan dengan si rojul. Bapak dia gitu. Itu namanya naat sababi. Bisa difahami. Apa bisa diulang Ustaz sebentar? Coba ulang, Ulang, Mas, saya masih ulang. masih masih loading. Hmm. Kalau naat hakiki kita sudah paham ya, tidak masalah. Ini naat sabab ini. Jadi si naat sabab ini, si naat ini merofakkan kepada isim setelahnya, gitu. Secara makna dia jadi sifat terhadap isim yang sebelahnya, yang di depannya, afwan, yang di depannya. Yang mana isim yang di depannya ini berkaitan dengan isim yang sebelum naat. Misalnya eh jaat eh, misalnya jaat datang Fatimah. Fatimah datang Fatimah, saya kasih naat, tapi naatnya secara makna bukan untuk Fatimah, tapi untuk isim yang berkaitan dengan Fatimah. Datang si Fatimah yang eh yang kita bilang misalnya Fatimah eh Yang cerdas, misalnya yang apa? yang cerdas. Ah, Zakiyun yang cerdas. Siapa? Anaknya. Ibnuhu. Ibnuha. Gitu. Bisa dipahami? Yang cerdas itu anaknya. Itu namanya naat sababi. Nah, dia mengandung domir ibnu hak kembali ke Fatimah. Jadi si naat sababi ini naat untuk isim setelahnya, yang mana isim setelahnya itu berkaitan dengan Fatimah, dengan Dengan isim man'utnya. sebelumnya gitu nah. Dengan isim sebelumnya dengan man'ut. Kalau Oh, kita Maaf, bilang, Ustaz. kalau kita bilang Jadi gini, sebentar, saya ambil contoh gini. Ja'a datang rojulun maridun. Datang seorang lelaki yang sakit. Nah, maridun sifat untuk siapa? rojulun. Rojul. Nah, rojul. itu namanya naat hakiki. Istilahnya diistilahkan sebagai naat hakiki. Kalau naat sababi yang sakit itu bukan si rojul, tapi sosok yang berhubungan dengan si rojul. Gitu. Ja'a datang rojulun lelaki itu yang maridun sakit. Nah, siapa yang sakit? Ibnuhu anaknya Abuhu, atau abuhu anaknya. bapaknya. Itu saya difahami. Nah, ini namanya naat sababi. Ada Harus pertanyaan? tahu tuh. Gimana? Kalau nggak tahu artinya, Harus tahu artinya. Jadi memang kemampuan membaca teks atau nas itu selain kemampuan memahami i'rab juga harus memahami punya banyak kosakata. Jelas. Jadi Ustadz, jadi Hmm? maridun itu tetap eh, statusnya sebagai naat. Nah, Hanya naat, naat sababi begitu. namanya naat sababi. Naat untuk isim Baik. yang dirofakkan setelahnya. Yang Oh mana ya, si isim setelahnya ini berkaitan dengan man'ut. Gitu. Harus ada domirnya ini. paham, paham Ustadz. Hmm.
Contoh lagi. Contoh lagi. Coba ya kita bisa cari di Quran ya. Coba. Saya coba cari di Quran. Ada tanya lagi. Sambil saya nyari. Kalau masih nyimak Ustadz, Sini mah. lanjut aja dulu. Ya, lanjut aja dulu. Baik. Boleh. Bentar. Kita bisa ambil. Rabbana akhrijna. Coba. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrij, keluarkan oleh Engkau. Akhrij fi'il apa? Fi'il madi. Kayaknya fi'il amr. Fi'il Amr. amr. Fi'il amr. Fa'ilnya mana? Ani mustatir ana ya? Apa ana ya? Ana. Mustatir apa? Kalau Anta. anta. Ya. Anta. Nah, nanti ikhwan Itu akhwat, ini ada catatan penting ya. Catatan penting. Kalau kita bertemu fi'il amr, ya, tapi fi'il amrnya itu ke Allah, kita ganti istilahnya. Jangan fi'il amr, tapi namanya fi'il du'a untuk menjaga adab. Karena amr itu kan perintah, secara bahasa perintah. Jadi kita, karena Allah yang domirnya di situ kembali ke Allah, nah kita bilang fi'ilnya fi'il du'a. Gitu tuh. kalau tulak Ustaz, Hmm? tulap ya. Tulap, apa sih tulap? Hmm, Tulap itu meminta ya? Apa? tolab. Tolap ya. Hmm. Jadi fi'il amr, tapi ini kaitan dengan fi'il amr. Fi'il amr diganti istilahnya kalau berkaitan dengan Allah sebagai lawan bicaranya. Gitu. Akhrij, keluarkanlah olehmu ya Allah. Gitu nah. Berubah jadi Berarti doa. ya, namanya kita ganti, bukan fi'il amr tapi fi'il doa. Fi'il doa istilahnya gitu. Jadi mengganti istilah aja. Tapi bentuk fiilnya itu juga, cuma istilahnya diganti. Ta'aduban untuk menjaga adab. Bisa difahami ya? Nyata. Jadi kalau boleh dibikin kalimatnya Ustadz, fi'il amar yang ditujukan kepada Allah disebut dengan fi'il doa. Kira-kira Mhm. begitu. Ya, ya. Diistilahkan sebagai fi'il doa, bukan fi'il amr. Gitu. Lihat di sini Quran, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrij, keluarkanlah olehmu. Na kami, ini maf'ul bih. Keluarkanlah kami min dari hadhihi. Hadhihi kedudukannya jadi apa? Majrur. Majrur oleh Jadi min. min. Tapi dia mabni, isim isyarah. Ini badal dari hadhihi. Hadhil qaryah. Tak apa ti apa tu? Riyati. Kenapa? Riyati yang apa? Karena Min. Hati kan sudah min. Yang kena min kan hadhihinya. Mudhof ilaih. Berarti Kaidahnya Mudhof ingat ilaih. gak? Bukan. Koryatu. Nih, kaidahnya saya ingatkan. Kalau ada isim diberikan al, jatuh setelah isim isyarah, dia jadi badal. Koryatu ya. Dia jadi jadi badal. marifa ya, apa? Ini isim nih. Al-Qaryah dikasih al. Al-Qori Sebentar. ya. Isim jatuh setelah isim isyarah. Isimnya diberi al. Ini kedudukannya sebagai apa tadi? Badal. Badal. Itu diingat-ingat. Badal. Badal. Mengganti. Kalau badal, i'rabnya ngikutin. Sekarang tadi hadhihi rofa nasab atau jar harusnya. Jar. Jer. Jar karena ada min. Ya badalnya ngikutin. Berarti hadhil karya. Koryatu. Kalau Qaryati. hadza berarti koryata. Enggak kan mabni. Oh iya. Mabni. Kan kalau coba saya nih. Coba ulang Ustaz, apa bikin Nih, lagi Ustaz, saya masih bikin. belum. Nih, hadza keduduk ini hadza itu isim ya. Isim isyarah. Disimpan di awal berarti jadi apa kedudukannya? Mubtada.
Mubtada. Mubtada. Berarti badalnya rofa. Hadzal kitabu. Rofa badalnya. Ini khobarnya. Jamilun. Kitab itu bagus. Nah, Alkitabu itu badal dari hadza. Kenapa dhammah? Rofa Alkitabu. Karena mubtada itu kan Karena harusnya Mubtada. Ah, ada mubtada mabni. marfu. karena Ya, mubtada ini harusnya rofa atau rofa, ya. marfu. Tapi karena hadza mabni nggak Mabni. kelihatan. Wujud perubahannya nggak kelihatan karena mabni. Tapi si Ini paham, Ustaz? Alkitabnya harus rofa. Gitu. Ya. Paham Bu Is? Bu Is. Nah, Ustaz, saya matikan dulu soal anak-anak ribut. Oh gitu. Sok. Coba lagi nih yang kedua. Nih Bu Is nih. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Hadza. Ini duduk. Atau lebih gampang sakoto jatuh. Sakoto jatuh. Apa yang jatuh? Hadza ini. Bu Is, hadza jadi apa kedudukannya? Hadza itu yang jatuhnya. Sakoto jatuh. Apa yang jatuh? Hadza ini. Berarti hadza kedudukannya jadi apa? Fa'il. Bu Budi? Iis. Jadi apa? Masih Ustaz sebentar. Sakoto kan fi'il madhi nih. Kalau fi'il itu harus dinisbatkan ke fa'il. Sakoto jatuh. Apa yang Berarti jatuh? ada tuh Hadza. fa'ilnya. Berarti hadza fa'il. Kalau fa'il, rofa nasab atau jar? Harus rofa. Harus fa'il. rofa. Kenapa Dia ini? mabni. Kenapa ini? Hadu. ah, Tapi itu kenapa fathah? Harusnya kan domah kalau rofa. karena Mabni. mabni, Wis. Karena mabni dari sakoto ya. Bukan. Iya, Hadza ini mabni nggak berubah. Kan Oh iya. isim itu ada yang mu'rob berubah-ubah, ada yang Kan mabni. nggak ada hadzu, nggak ada hadzu, Bu Nggak Iis, ada nggak ada hadzu. hadzi. Nggak ada hadzi, Ya, tetap ya. hadza. Iya. Mabni itu kan apa tetap dia ya. Tetap, ya, betul, nggak berubah. Jadi Nah, fi mahali raf'in Ustaz. dia menempati tempat rofa, tapi nggak berubah, tetap hadza. Nah, Ya. berarti harus diingat-ingat, oh ini menempati rofa nih. Maka kata setelahnya, badalnya harus rofa. Sakoto jatuh apa hadzal kolam pulpen ini. Nah, Bu Is, ini kolamu, kolama, kolami. Kolamu. Harus rofa. Karena hadzanya kan jadi fa'il. Harusnya fa'il rofa. Tapi hadza mabni nggak berubah. Nah, badalnya harus ikut. Ini rofa, ini juga rofa. Nah, Bisa dipahami Nah, insyaallah. Nah, insyaallah. Paham Ustaz. Semoga tidak lupa lagi. amin insyaallah. Nih, eh akala makan si Zaid makan ini, makan hadza, makan ini. Ini berarti jadi apa? Maf'ulun bi. Maf'ul bih. Zaid makan, saya nunjuk Zaid makan ini. Berarti ini maf'ul bihnya, objek Sebagai yang objek. dimakan. Sebagai Nasab. objek. Nah, Tapi dia mabni. nah, itu harusnya kan nasob, tapi karena mabni nggak kelihatan perubahannya. Tapi harus diingat-ingat, oh maf'ul bih nasob. Oke, berarti badalnya harus nasob. Hadza to'am, makanan ini. Hadza to'am, ma atau mi atau mu? Karena dia nasob. Nasob, karena ngikut ke kedudukannya hadza sebagai maf'ul bih. Nah. Paham insyaallah. Sekali lagi Ustaz, Oke, biar lagi. paham. Biar paham. Oke. Boleh. Nih. Kataba menulis Zaidun si Zaid bihadza dengan ini. Hadzanya kedudukannya gimana, Bu Is? Ada bi. Dia majrur berarti Majrur. ya. Dari bi. Apa? Ah, Dari bi. Dia betul. majrur dari bi. Tapi kan nggak jadi hadzi karena mabni. Nah, Karena dia mabni. Nah, badalnya berarti harus majrur, harus jar. Bihadzal qalam, ma apa mi apa mu? Kolami. Betul. Kalam majrur kasroh ya. Bihadzal qalami, tanda jarnya kasroh. Bisa difahami.
Insya gitu. Allah paham Ustaz. Jadi hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu kata tunjuk isim isyarah itu kan mabni. Nah, supaya kita bisa menentukan harokat isim setelahnya, badalnya, kita harus tentukan posisi isim isyarahnya sebagai apa kedudukannya. Karena mabni nggak kelihatan, bentuknya tetap tidak berubah. Yang yang bisa melihat itu adalah apabila kita memahami analisis nahunya. Oh, ini majrur oleh bi, oh ini fa'il, ini maf'ul bi, ini naibul fa'il, ini isim kana, ini khobar inna. Nah, seperti itu. Nah, maka badalnya itu bisa kita harokati dengan baik kalau kita tahu kedudukannya si isim isyarah ini gitu. Bisa difahami insyaallah. Insya Allah Insya paham Pak. Allah. Nah, di sini Syukran Ustaz. afwan, di sini ada ayat Quran. Kita bisa lihat Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Hadhihi kan majrur oleh min. Berarti al-qaryah badalnya ta apa ti apa tuh? Ti. Qaryati. Nah, min hadhil qaryati. Ini dikasih naat. Az-zalimi dari dari kampung ini, az-zalimi yang zalim. Siapa yang zalim? Ahluha, penduduknya. Nih, dia itu naatnya itu ke sini, ke isim yang dirofakkan setelah. Tapi si isim yang dirofakkan ini berkaitan dengan Korea. Iya. Yaitu namanya naat sababi. Itu ada di Quran contohnya. Bisa difahami? Perlu Nah, contoh ini lagi. panjang sekali. Hmm? Al-ahluha itu artinya apa tadi penduduk ya Ustaz? Penduduk. Hmm. Yang zalim siapa? Ahluha, penduduknya. Gitu. Itu Ustaz, namanya naat. kenapa dia berbaris rafa itu ahluha Ustaz? Sedangkan Fa'il. al-qaryati. Ahlu itu fa'il dari al-zalim. Al-zalim. Oh, Fa'il dari ya. al-zalim. Gitu. Lagi. Jadi sifat itu bisa menghasilkan fa'il. Sama dengan fi'il sifat itu. Isim yang menjadi sifat itu bisa merofakkan fa'il ke depannya. Bisa. Jadi dia itu bisa berperan seperti fi'il. Nah, gitu. Kita bikin lagi di dalam kata-kata sehari-hari. Misalnya, eh, baka menangis. Siapa? At-tiflu. Anak itu. Al, misalnya, menangis anak itu yang titik-titik ibunya. Misalnya gitu. Yang eh, Ditinggalkan. yang yang eh, eh, Ibunya pergi gitu. Iya. adzahibatu yang pergi. Siapa? Ummuhu, ibunya. Nah, itu. Nah, adzahibatu yang pergi siapa? Ummuhu, ibunya. Nah, gitu. I'rab, i'rab ngikut ke sini. I'rab ngikut ke sini. Lalu yang kedua, marifat nakiroh ikut ke sini. Ini saya tulis di ini ini di tabel. Misalnya ada ungkapan seperti ini. Misalnya tadi ya, eh, ia beki menangis, atiflu anak itu, al adzahibatu anak yang pergi, ibunya, yang ibunya pergi gitu. Ummuha, ummuhu sahih, Ummuhu. ummuhu sahih. Nah, jadi kalau naat hakiki sih mudah ya, cuma naat sababi mungkin kita perlu lebih lebih konsentrasi lagi.
Nah, adzahibatu naat. Oke. Nah, dia ngikut ke atiflu ini dari aspek pertama i'rabnya. Naat atau badal Ustaz? Naat, naat bukan badal. I'rabnya harus sama, harus ngikutin. Yang kedua, ma'rifat nakiroh harus ngikut. Gitu, dua ini. Jadi i'rabnya harus ikut, ma'rifat nakirohnya harus ikut. Gitu. Sedangkan ke ummuhu ini ikutnya itu ininya. Eh Allahumma shalli ala Muhammad. Ikutnya itu Dia sebagai mudzak fa'il ya. Sebagai fa'il eh, ya Ustaz ini. ya, mudzakar muannasnya ikut. Mudzakar muannasnya ikut. Gitu. Saya difahami. Tadi keterangan Ustaz dia sebagai fa'il karena naatnya itu bisa menyebabkan dia menjadi fa'il gitu ya Ustaz. Ya, jadi sifat itu bisa berperan seperti fi'il, dia punya fa'il ke depan. Bisa gitu. Makanya ini model begini namanya naat sababi. Ummu itu fa'il dari adzahibatu. Nah, si adzahibat si naat ini ngikut ke isim di depannya yang rofa ngikut dari sisi mudzakkar muannasnya. Jadi nggak ke tiflu. Kalau tiflu kan mudzakkar. Di sini adzahibatu muannas. Nah, ngikutnya ke ummu Um, gitu. ya. Yang ngikut ke Hu-nya atiflu kembali itu ke atiflu. uhunya kembali ke atiflu. Yang ngikutnya itu ininya, i'rabnya ke atiflu ngikut. Ma'rifat nakirohnya ngikut. Paham? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nih di sini ada di buku ini kita bisa lihat sini. Jadi naat naat hakiki sudah paham, naat sababi yang akan kita bahas di sini. Jadi sifat bagi isim yang rofa setelahnya, di mana si isim yang rofa setelah naat ini mengandung domir yang kembali ke man'ut. Ya. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki, karimun yang mulia, siapa? Abuhu, bapaknya. Ada hu di sini. Ada hu kembali ke rajul. Gitu. Jadi harus berkaitan, harus ada domirnya. Gitu. Nah, ra'aitu, aku melihat Hindan, si Hindun, maf'ul bih. Al-Karima yang mulia, siapa? Abuha, bapaknya. Itu eh seperti itu. Nasab sama ya, Hindan Al-Karima. Marartu birajulin, aku lewat kepada lelaki itu Al-Karimi yang mulia, siapa? Abuhu, bapaknya. Paham insyaallah? Marotu apa tuh Ustaz? Marartu, saya melewati. Lihat melewati. Lewat. Ini berarti apa nih yang mulia itu bapaknya ya? Bapaknya. Tapi i'rabnya ngikut ke sini. Mm-mm. I'rabnya ngikut ke isim sebelumnya. Ke man'ut. Ya. Itu. Bukan ke abu. I'rabnya mah ngikut ke isim sebelumnya. Lalu yang ketiga, aku melewati laki-laki yang mulia itu. Laki-laki yang bapaknya mulia. Al-Karimi yang mulia, siapa? Abuhu, bapaknya. Jadi pahami. Itu Nah, namanya bapak naat. yang mulia itu bapaknya kan ya? Bapaknya yang mulia. Ya. Heeh. Dermawan, Karim itu bisa juga. Yang bapaknya dermawan. Gitu. Ada lagi. Nah ini, lihat di sini. Ini ada tabelnya. Umnya Jadi itu tadi domir ya Ustaz. harus ada domirnya. Harus ada domir yang kembali ke si man'ut. Nah, Gitu. Lihat di sini ada man'ut, ada naat, ada marfu. Marfu itu isim yang dirofakkan oleh naat itu.
Nah, si naat ini berarti dia tuh mengikuti ke dua sisi. Ke manutnya ngikut, ke marfu'nya ngikut. Tapi dari aspek apa? Jadi kita bisa lihat di sini. Ini. Sama makrifat. Sama-sama rofa. Nah, kita bisa lihat di sini dia ngikut si naat ini ke manut dari aspek i'rabnya. Harus rofa-rofa, nasab-nasab, jar-jar. Terus ma'rifat nakirohnya. Ngikutnya situ. Sedangkan ke si marfu'nya, ke isim yang dirofakkan oleh naatnya, si naat ini ngikutin ke depan ini dari aspek mudzakkar muannasnya saja. Bisa dipahami? Gitu. Kita bisa lihat di sini contohnya. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki. Fadilun, yang mulia siapa? Akhuhu, saudaranya. Yang utama siapa? Akhuhu, saudaranya. Nah, dari aspek i'rabnya rofa. Fadilun ngikutin ke rajul, rofa. Ini saya tulis ja'a, datang, rajulun, seorang lelaki. Atau yang bawah saya besarkan ya supaya enak. Nih, saya besarkan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan jelas Ustaz. Nah, ja'a rajulun, datang seorang lelaki, fadilun, yang mulia. Ini kan natnya. Siapa yang mulia? Akhuhu, saudaranya. Nah, fadilun ikut rofa ke rajul. Oh I'rabnya harus iya. ikut. Rofa. Terus dia ma'rifat nakiroh. Fadilun Nakiroh. nakiroh. Rajulun Ngikut. nakira Betul. ke Ngikut ke rajul. rajulun. Oh Nah, iya. sedangkan ke akhuhu ngikut mudzakarnya. Fadilun akhuhu. Jadi satu ikut mudzakarnya. Ya. Seandainya yang mulianya itu ibunya, maka ja'a rajulun fadilatun ummuhu. Ummu. Nah, gitu. Oh, ini mujakar berarti muannas gitu ya. Mudzakkar muannas ngikutin ke isim yang dirofakkannya di depannya. Gitu. Fadilatun ummuhu. Enggak ke rajul, tapi ke ummu. Fadilatun ummuhu. Bisa difahami. Jadi dia ke depan ngikutin mudzakkar muannasnya. Ke belakang ngikutin i'rab dan ma'rifat nakirah. Paham insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Ya. Ja'ar rajulani, datang dua orang lelaki. Yang al-fadilu, yang mulia siapa? Akhuhuma, saudara dia berdua. Sama-sama rofa, ya. Ngikut ke ar-rajulani, sama-sama rofa. Sama-sama rofa, lalu sama-sama ma'rifat, ada al. I'rabnya sama, ma'rifatnya sama. Ya. Sedangkan ke akhu sama-sama mudzakkar. Ngikut mudzakkar. Gitu. Contoh ini ja'ar rajulu, datang lelaki itu, al-fadilatu, yang mulia siapa? Ummuhu, ibunya. Nah, muannasnya ngikutin ke sini. Gitu. Oh, ada marbutanya ya. Ngikutin ke depan. Paham insyaallah. Ja'ar rijalu, datang para lelaki, walaupun ini jamak, nggak masalah. Al-fadilu, yang mulia siapa? Akhuhum, saudara mereka. Jadi ngikutin i'rabnya, marifat nakirahnya ngikutin. Kalau ke ar-rajul ya. Kalau ke akhu ke depan dia ngikutin mudzakkar muannasnya aja. Mudah-mudahan bisa difahami ikhwan akhwat pelajarannya untuk masalah ini. Ada pertanyaan? Boleh nanya sedikit, Ustaz? Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Ya ini sih masih memang harus benar-benar ini agak susah yang ini.
Nanti kita ulang lagi berapa kali. Gimana, Bu? Gimana pertanyaannya? Artinya yang mulia, Mhm, mhm. Betul. Fadila artinya yang mulia. Terus pada Mhm, halaman 90 di sini karimu, karimi tadi apa? Iya, karimi tadi juga yang mulia. Bedanya mhm. cara pemakaiannya atau fungsinya bagaimana tuh, Ustaz? Sama, Antara karim sama, dengan fadilah. sama aja. Cuma Jadi kapan kita pakai fadilah, kapan kita memakai karimi? sama, sama. Kapan aja kita bisa pakai. Nah, cuma kalau mau didetailkan, karim itu dia ada makna kedermawanan. Jadi mulia dari Hmm. sisi dia itu tidak pelit gitu, dermawan, mulia dari sisi itu. Hmm. Kalau Anonim fadilah, ya. Fadil punya mulia, punya keutamaan, punya punya keutamaan ya akhlaknya gitu, kemudian kedudukannya gitu. Seperti itu. Mungkin maksud Bu Nadia ini kali Ustadz, Karimun itu kan dia sebagai naat dari fa'il. Nah, kalau yang Hindan itu, yang Karima itu naat dari apa sih maf'ul gitu, Ustadz. Mungkin begitu yang ditanyakannya. Kenapa Eh, dia Karimu, kenapa dia Karima gitu, mungkin. eh, Ya pe- begitu eh, Bu Nadia. Perbedaan Fadil sama Karim bukan Bu Nadia? iya perbedaan Ini fadil tadi sama perbedaan Karim karim. sama Fadilun ya. Kalau Betul. Karim itu dia ada makna mulia dari sisi mulia itu karena orangnya dermawan gitu. Gitu kalau Karim itu. Sinonim, dia sinonim, cuma cara penempatan si Iya, katanya berbeda gitu. Nah, Hmm. seperti itu ya. Ya, iya. kalau misalnya mulia karena orangnya itu dermawan, misalnya pakai Karim. Kalau mulia karena faktor lain, pakai Fadil. Misalnya mulia karena akhlaknya, mulia karena apa dia punya kedudukan terhormat, Fadil. Gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Tamam. Itu contoh-contohnya bisa dilihat ya di sini ada banyak gitu. Benar-benar harus jeli banget kalau yang pas di sininya. Eh, untuk naat sababi, naatnya selalu mufrad. Kasih ini ada catatan. Dalam semua kondisi pada kasus naat sababi ini naatnya selalu mufrad. Ya, tidak akan jadi musanna atau jamak gitu. Ini perbedaan naat sababi dengan naat hakiki. Ini saya coba bikin ya. Nggak apa-apa nanti kalau belum puas bisa kita ulang lagi ya di pertemuan berikutnya. Misalnya gini, Nah, ya Ustaz. insya Allah ya. Itu kayak kemarin hari Sabtu tuh di pelajaran Nahwu Tatbik. Sudah selesai materi, saya tanya, kecepatan nggak? Iya, waduh, nggak bilang dari awal, udah selesai. Dan minggu depan dibahas lagi gitu. Nahu tatbik itu yang membuat saya kayak ini paling bingung sih di antara semuanya Iya, yang saya ikuti dari usaha tuh nahu tatbiki sih Tatbik kalau ya. menurut saya. Karena pelajaran Yang Nahunya bingung. pakai bahasa Arab gitu, jadi memang agak jelimet, tapi nggak apa-apa. Di sini pun sudah, insya Allah materinya kurang lebih sama ya. Nah, eh kalau naat hakiki gini ya, eh jaa datang, datang rijalun, misalnya eh at-tullab, murid-murid yang soleh, as-solihun. Lihat, di sini dia bisa jamak, di sinaatnya jamak gitu. Bisa musanna, kadang ngikutin man'ut kalau naat hakiki itu dia ngikutin ke man'ut. Sebentar saya kasih warna hitam dulu. Misalnya ja'a al-waladani, datang dua anak yang soleh itu, as-salihani. Jadi kalau naat hakiki ngikutin
eh apa namanya? Ngikutin mufrad musanna jamaknya. Musana ya, musana. Hmm. Tanah musanna jamak gitu. Mufrad mufrad gitu. At-talibu as-salihu. Mufrad mufrad ya. Kalau naat sababi enggak, dia selalu mufrad. Jadi kasih catatan oleh kawan naat sababi dia selalu mufrad. Ja'a at-tullabu misalnya. Datang murid-murid yang penyayang. Ar-rahimu. Ustaduhum, guru mereka. Yang penyayang siapa? Ustaduhum, guru mereka. Lihat di sini ar-rahimu, penyayang. Tidak berubah, tidak maksudnya tidak jadi jamak. Jadi kalau naat sababi selalu mufrad. Saya difahami, ikhwan akhwat? Iya, Ja'a insya Allah. Insya Allah Ustaz. Ja'al waladani. Datang dua anak itu yang misalnya yang sakit maridun. Yang sakit siapa? Bapak mereka. Abu Huma. Nah, selalu mufrad. Oh iya ya, naatnya ya. Sinaatnya selalu mufrad. Kalau naat sababi. Kalau naat hakiki ngikutin ke manutnya. Mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak gitu. Kalau naat sababi enggak. Misalnya ja'a. Tadi at-talibu. Datang murid yang yang banyak. Atau misalnya yang eh, rahim, penyayang. Rahimun. Rahimu yang penyayang. Siapa? Saudara-saudara dia. Ikhwatuhu. Saudara-saudara dia. Nah, tetap dia mufrad. Walaupun si naatnya eh, katakanlah katakanlah si naatnya itu misalnya musanna atau libani. Itu dia mufrad. Walaupun si isim yang dirofakkannya itu jamak, ikhwah kan jamak, tetap ininya mufrad. Gitu. Jadi si naat sabab itu dia harus selalu mufrad. Nah, seperti itu ikhwan dan akhwat. Dan bisa dipahami pelajarannya naat sababi ini. Ada pertanyaan? Kita lihat ada catatan lagi nggak di bukunya. Contoh penjelasan i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi huruf jar isminya majrur oleh bi. I'rabnya jar, isim mufrad tanda jar kasrah dan dia mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. I'rabnya jar, isim mufrad tanda jar kasrah. Ar-Rahmani naat pertama. I'rabnya jar ngikutin ke Allah. Ini naat hakiki ya. Isim mufrad tanda jar kasrah. Ar-Rahimi naat kedua untuk Allah. I'rabnya jar, isim mufrad tanda jar kasrah. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah sempurna belum? Kalimat sempurna belum? Belum. Belum. Nah, kita harus menambahkan fiil dan fa'il di depannya. Fiil dan fa'ilnya itu abtadi'u, saya memulai. Abtadi'u, saya memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti itu ininya, fiilnya. Abtadi'u, saya memulai. Nah, gitu. Itu naat hakiki ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini naat sababi. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki yang nadhifun, bersih apa? Malbasuhu, bajunya dia. Yang bersih bajunya. Gitu. Nah, nadhifun naat ya dari rajul. Naat untuk isim setelahnya ya. Dia itu rofa, isim mufrad, tanda rofa dhammah. Malbas fa'il dari nadhif. Rafa isim mufrad tanda rafa dhammah dan dia mudhaf, hu-nya mudhaf ilaih, dhamir muttasil mabni dhammah.
Seperti itu. Nah, sekarang kita cari ya mana naat di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Mana naat? Pastaid eh Itu fi'il amr. Fasta'idz, berlindunglah engkau. Rohimi ya. Hah? Rojim. Rajim. Ar-rajim. Nah, Ar-rajim. ar-rajim, ar-rajim itu yang dilaknat. Iya. Syaitan, ar-rajim naat dari Naat dari dari syaitan. syaitan. Selson. Oh, Naat hakiki atau naat sababi? Sababi. Hakiki. hakiki Hakiki. karena dia Hakiki. ikut ke Kan situ. tidak ada Loh. isim yang rofa di depannya. Iya. Langsung ke syaitan. Naat sifat langsung ke syaitan. Syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Nah, itu naat hakiki. I'rabnya harus sama, sama-sama jar, ma'rifat sama, lalu isim mufrad sama, lalu mudzakkar. Tilka asyaratun kamilah. Mana naatnya? Kamilah. 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 Kamilatun naat dari asyarah. Hakiki. Naat hakiki. 10 Asyarah. hari yang sempurna. Sama-sama rofa, sama-sama nakiroh, sama-sama mu'annas, ya. Sama-sama isim mufrad. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Mana? As-solihu. Salihu naat dari Wal amalu. al-amal. Juga at-tayyib naat dari Ya. Al-kalimu. al-kalimu. Terus naat hakiki dua-duanya. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim naat dari as-sirat. Sirat. Sama-sama nasab. Ini naat hakiki juga. Di sini kayaknya nggak ada naat sababi ya. Wadhkurullaha, ingatlah kalian kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, di dalam hari-hari ma'dudat yang terbilang, yang berbilang. Ma'dudat naat dari ayyamin. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, itu juga naat ya. Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Nah, seperti itu ikhwan akhwat pelajaran kita di malam hari ini. Insyaallah kita sudah belajar naat hakiki dan naat sababi. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Yang soal sini naat hakiki semua ya kayaknya Ustaz ya. Ya, naat hakiki semua insyaallah. Ini ada naat sababi. Hadzal baitu. Hadza ini adalah baitun, sebuah rumah yang wasi'atun, luas apa? Gurofuhu, kamar-kamarnya. Nih. Wasi'atun itu naat sababi. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Nanti minggu depan kita masuk ke pelajaran atof. Kita cukupkan dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, sehatkan, lancarkan semua urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, afwan. Wa iyyakum. Silahkan.